Untuk soal yang pertama, suatu hari perusahaan logistik Lancar Jaya mendapat proyek besar untuk mendistribusikan barang dari 4 pabrik ke 5 kota tujuan. Setiap pabrik memiliki kapasitas produksi tertentu, sementara setiap kota memiliki kebutuhan barang yang harus dipenuhi untuk mendukung aktivitas ekonominya. Pabrik satu yang terletak di kota utama dengan kapasitas produksi maksimal 70 ton, pabrik 2 yang berada di kawasan industri barat mampu mengirim hingga 60 ton barang, pabrik 3 di kawasan selatan memiliki kapasitas pengiriman hingga 80 ton. Kemudian pabrik 4 di daerah utara yang mampu mengirim hingga 90 ton barang, sementara kota Tangerang membutuhkan 50 ton barang untuk memenuhi permintaan pasar lokal. Kota Makassar dengan kebutuhan 60 ton barang agar operasional di wilayah tersebut berjalan lancar. Kota Pekalongan membutuhkan 70 ton barang untuk mendukung industri manufaktur. Kota Kebumen memerlukan 40 ton barang untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat. Kota Solo dengan permintaan tertinggi sebesar 80 ton barang. Namun, biaya pengiriman dari setiap pabrik ke setiap kota tidaklah sama. Bisa dilihat dalam tabel. Kemudian Pak Hadi memiliki tantangan besar, ia harus menentukan jumlah barang yang akan dikirim dari setiap pabrik ke masing-masing kota. Tujuan utamanya adalah memastikan semua kebutuhan kota terpenuhi, kapasitas maksimum pabrik tidak terlampaui, dan yang paling penting biaya total pengiriman harus serendah mungkin. Baik, ini adalah tabel untuk penyelesaiannya. Langkah yang pertama adalah kita menentukan selisih dua kos terkecil, baik dari baris maupun kolom. Oke, yang pertama kita akan menentukan selisih baris dahulu. Untuk baris P1, dua selisih kos terkecil yaitu 5 dikurangi 2, hasilnya adalah 3. Kemudian untuk baris pada P2 ada 4 dikurangi 3, hasilnya 1. Untuk P3 ada 5 sama 4, berarti hasilnya adalah 1. Kemudian P4 ada 3 dikurangi 2, hasilnya adalah 1. Kemudian setelah kita menentukan selisih pada baris, maka kita akan menentukan selisih pada kolom. Untuk kolom D1, dua kos terkecilnya yaitu 7 dan 3, maka 7 dikurangi 3 hasilnya 4. Kemudian D2-nya ada 4 sama 3, jadi hasilnya 1. Kemudian D3 ada 5 dan 5, jadi 5 kurang 5 adalah 0. Kemudian D4-nya ada 4 dan 2, jadi 4 kurangi 2 adalah 2. Kemudian D5 ada 5 dan 2, sehingga 5 dikurangi 2 adalah 3. Baik, setelah kita menentukan selisih dari setiap kolom dan setiap barisnya, selanjutnya kita akan menentukan selisih terbesar yang ada di dalam tabel, yaitu di sini ada 4. 4 ini berada di kolom D1. Kemudian di kolom D1 ini kita akan mencari nilai kos yang terkecil. Berapa? Yaitu ada 3. 3 ini berada di baris P4. Kemudian untuk permintaan dari D1 ini sendiri adalah 50, sedangkan kapasitas pabrik di P4 adalah 90. Maka kita akan memaksimalkan permintaan dari D1, yaitu 50. Dan kemudian kapasitas pabriknya ini 90, berarti kita ambil 50 dan bersisa 40. Untuk D1 sendiri itu kan permintaannya 50, dan kita telah mengambil 50 dari kapasitas pabrik P4, sehingga D1 ini dapat kita coret karena permintaan telah terpenuhi, sedangkan untuk kapasitas pabrik di P4 itu menjadi 40. Selanjutnya kita kembali menentukan selisih dua kos terkecil dari baris dan kolomnya. Siapa tahu ada perubahan karena tadi kan pada kolom D1 sudah tercoret habis ya. Baik, kita langsung saja ke baris P1. P1 ini masih sama, yaitu 5 kurangi 2 adalah 3, P2-nya masih sama, 4 kurangi 3 adalah 1, dan P3-nya masih sama juga, 5 dikurangi 4, 1, dan di P4 ini ada perubahan, yaitu 3 kan sudah tercoret tadi ya, sehingga menjadi 6 dikurangi 2 menjadi 4. Oke, lanjut ke kolom. Kolom D1 sudah tercoret hingga kita strip saja. Lanjut ke kolom D2, yaitu 4 dikurangi 3, 1.
D3-nya masih sama juga, 5 kurangi 5, 0. D4-nya 4 kurangi 2, 2. Kemudian D5-nya yaitu 5 dikurangi 2 adalah 3. Selanjutnya, kita tentukan selisih terbesar dari tabel ini yaitu ada 4. 4 ini berada di baris P4. Nah, di P4 ini kita tentukan kos yang terkecil. Berapa? Yaitu 2 kan? 2. Nah, 2 ini berada di kolom D5. D5 ini permintaannya adalah 80, sedangkan kapasitas pabrik di P4 itu tersisa 40. Jadi kita menghabiskan kapasitas pabriknya ini di D5 ya. Jadi kan 40. Selanjutnya permintaannya sendiri berarti menjadi 80 dikurangi 40 menjadi 40. Karena di P4 ini kapasitas pabriknya sudah habis, maka kita langsung coret saja. Kemudian kembali menentukan selisih antara dua kos yang terkecil di baris dan kolomnya. Oke, langsung saja ke baris P1, masih sama ya, 5 dikurangi 2, 3, P2-nya 4 kurangi 3, 1, P3-nya 5 kurangi 4, 1, kemudian P4-nya sudah habis, kita strip saja. Kemudian masuk ke kolom D1 sudah habis, D2 4 kurangi 3, 1, D3-nya 5 kurangi 5, 0, D4-nya masih sama, 4 dikurangi 2 adalah 2, D5-nya ini yang berbeda ya, berarti menjadi 7 dikurangi 5, berapa? Adalah 2. Kemudian kita kembali menentukan selisih terbesar, yaitu di sini ada 3. 3 berada di baris P1. Di P1 ini kita menentukan kos yang terkecil, 2. 2 ini berada di kolom D4. Untuk permintaan di D4 ada 40, sedangkan kapasitas pabrik di P1 ada 70. Nah, kita akan maksimalkan di permintaan. Berarti kapasitas pabriknya kita ambil 40, kemudian permintaannya 40 dikurangi dengan 40 itu tercoret habis. Lalu kapasitas pabrik di P1 tersisa 30. Karena permintaan pada kolom D4 ini sudah terpenuhi, maka kita coret saja. Kembali kita menentukan selisih dua kos. Untuk yang pertama P1 ada 7 kurangi 5 adalah 2, P2 ada 5 kurangi 3 adalah 2, P3-nya ada 5 kurangi 4, 1, kemudian P4 sudah habis kita strip. Kemudian kolom D1 sudah habis kita strip, kemudian D2 ada 4 kurangi 3, 1, D3 5 kurangi 5, 0, kemudian D4 sudah habis kita strip, kemudian D5 ada 7 dikurangi 5, yaitu 2. Selanjutnya kita menentukan selisih terbesar, yaitu adalah 2. 2 di sini ada 3, tetapi ambil yang atas terlebih dahulu, yaitu di baris P1. Kemudian di baris P1 ini kita tentukan kos yang terkecil. 2 sudah digunakan, kemudian kita akan pilih yang kos 5. Kos 5 berada di D3 dengan permintaan 70 dan kapasitas pabrik di P1 tersisa 30. Jadi kita akan maksimalkan di kapasitas pabriknya kita 30, lalu kita kurangkan 70 dikurangi 30 berarti permintaan di D3 adalah tersisa 40. Kolom D3 tadi sudah tersisa menjadi 40, sedangkan kapasitas pabrik di P1 sudah habis. Lalu kita akan mencoret baris P1-nya. Kembali menentukan selisih yang kelima. Untuk P1 sudah aman, kita strip. P2-nya ada 5 kurangi 3 yaitu 2. P3-nya ada 5 dikurangi 4, 1. Kemudian P4 sudah habis, kita strip saja. Beralih ke kolom D2, yaitu 4 kurangi 3, 1.
D3-nya 5 sudah tidak bisa, 11 dikurangi 5, berarti 6. Kemudian D4-nya sudah habis, kita stripkan saja. Lalu D5-nya 9 dikurangi 5, 4. Langsung saja kita tentukan selisih terbesar, yaitu ada di D3 dengan selisih 6. Di kolom D3 ini kita ambil kos yang terkecil, yaitu 5, berada di baris P3 dan kolom D3. D3 ini permintaannya tersisa 40, sedangkan kapasitas pabrik di P3 ini adalah 80. Kita ambil kapasitas pabrik sebesar 40, kemudian kita permintaan yang tadi tersisa 40, kita kurangkan, berarti habis ya sudah. Kemudian kapasitas pabrik di P3 menjadi tersisa 40. Pada kolom D3 ini permintaannya sudah terpenuhi, maka kita bisa mencoret di kolom D3-nya. Lanjut mencari selisih yang keenam dari dua kos terkecil baris dan kolom. Untuk baris P1 sudah tidak ada ya, berarti strip saja. Untuk P2 tersisa 5 dikurangi 3, yaitu 2. P3-nya tersisa 9 dikurangi 4, 5. Untuk P4 sendiri sudah habis, kemudian masuk ke kolom D1 sudah habis juga, D2 tersisa 4 dikurangi 3, 1, kemudian D3-nya sudah habis, D4 juga sudah habis, D5 tersisa 9 dikurangi 5 adalah 4. Oke, kita cari selisih terbesar. Selisihnya yaitu ada 5. 5 ini berada di baris P3. Di P3 kita cari kos terkecil yaitu 4. Berada di kolom D2. Setelah itu D2 ini permintaannya ada 60, sedangkan kapasitas pabrik di P3 tersisa hanya 40. Kita akan maksimalkan kapasitas pabriknya, jadi permintaan pada D2 ini 60 kita kurangkan dengan 40. Tersisa permintaannya adalah 20. Untuk baris P3 tadi, kapasitas pabriknya sudah habis, maka kita langsung coret saja. Kita akan mencari selisih yang ke-7. Untuk P1 sendiri sudah habis, P2 tersisa 5 kurangi 3 adalah 2, P3-nya sudah habis, P4 juga sudah habis. Untuk kolom D1-nya sudah habis, kolom D2-nya tersisa 3, kolom D3-nya sudah habis, kolom D4-nya sudah habis, dan kolom D5 tersisa 5. Kemudian kita mencari selisih terbesar yaitu di 5. 5 ini berada di D5. Kemudian kos terkecil di D5 adalah 5. 5 ini berada di baris P2. Oke, untuk D5 sendiri permintaannya tersisa 40. Kemudian kapasitas pabriknya masih 60. Maka kita langsung habiskan permintaan pada D5, kan tersisa 40. Kita ambil kapasitas pabriknya juga 40, menjadi permintaannya udah 0, kemudian kapasitas pabriknya menjadi 20. Pada permintaan di D5 tadi semuanya sudah terpenuhi, maka kita langsung coret saja pada kolom D5. Kemudian kembali menentukan selisih dua kos terkecil. Ini sudah selisih yang ke-8. Oke, untuk baris P1 ini sudah habis, P2-nya tersisa 3. Untuk P3-nya sudah habis, P4-nya sudah habis, kemudian kolom D1-nya habis, kolom D2 tersisa 3, kemudian kolom D3-nya sudah habis, kolom D4-nya sudah habis, kolom D5-nya sudah habis semua. Baik, langsung kita ambil selisih terbesar yaitu 3. 3-nya di sini ada 2. Kita ambil yang di P2, baris P2. Kemudian kita tentukan kos terkecil tersisa 3. 3 ini berada di kolom D2 dengan permintaan yang tersisa 20.
Maka dari itu kita ambil kapasitas pabrik di P2 yaitu 20, kemudian kita kurangkan permintaan yang tersisa tadi menjadi 0. Berarti D2-nya sudah bernilai 0. Kemudian di kapasitas pabrik P2-nya juga sudah bernilai 0. Karena P2 dan D2 tadi dua-duanya sudah bernilai 0, maka kita bisa langsung mencoret. Yang pertama kita coret di baris P2, kemudian kita coret kembali di kolom D2. Karena kolom dan baris pada tabel sudah terpenuhi, artinya sudah selesai menentukan selisih. Kemudian kita akan mengecek bahwa apakah tabel sudah optimal dengan cara M plus N min 1. Untuk M sendiri yaitu kolom-kolomnya ya, D1, D2, D3, D4, D5, berarti ada 5. Kemudian untuk N-nya yaitu P1, P2, P3, dan P4, ada 4. Kemudian kita operasikan 5 plus 4 min 1 sama dengan 8. 8 ini artinya di tabel ada 8 kolom yang terisi. Terbukti ya, di tabel itu ada 8, ada 30, 40, 20, 40, jumlahnya ada 8. Yang terakhir kita akan menentukan biaya minimum. Biaya minimum ini kita peroleh dari tabel yang terisi dikalikan dengan cost-nya, cost yang ada di tabel tersebut. Kita peroleh 30 kali 5 ditambah 40 kali 2 ditambah 20 kali 3 ditambah 40 kali 5 ditambah 40 kali 4 ditambah 40 kali 5 ditambah 50 kali 3 ditambah 40 kali 2. Hasilnya 150 tambah 80 tambah 60 tambah 200 tambah 160 tambah 200 tambah 150 dan tambah 80. Hasilnya adalah 1080. Jadi biaya minimum yang kita peroleh dari perhitungan awal yaitu 1080. Oke, selanjutnya, karena tadi sudah dicari selisihnya hingga sampai selisihnya habis, nah maka didapatkan tabel sebagai berikut. Nah, setelah itu kita akan mencari nilai dari bilangan kolom dan bilangan baris. Di mana bilangan kolom kita misalkan dengan huruf U, dan kalau bilangan baris kita misalkan dengan huruf V. Oke, di sini kami akan mencari bilangan kolom dan bilangan baris. Untuk yang pertama, kita akan mencari bilangan kolom yang ketiga, di mana rumusnya yaitu C13. C itu adalah cost. Jadi di bagian tabel ada merah-merah di pojok, itu adalah cost-nya. Terus kalau V1 itu di mana bilangan barisnya, dan U3 adalah bilangan kolomnya. Untuk V1 itu selalu diketahui nilainya pasti 0. Selain itu belum diketahui sehingga kita perlu mencari. Nah, yang pertama yaitu C13, di mana V1 plus U3. Jadi, satunya itu di bagian baris dan tiganya di bagian kolom. Nah, karena cost dari 13 itu sudah ada, yaitu 5, dan V1 tadi sudah diketahui pasti 0, dan plus U3 kita belum tahu, maka tinggal dimasukkan. Setelah itu kita akan menemukan nilai dari bilangan kolom 3, yaitu sama dengan 5. Nah, kita juga akan mencari C14, yaitu sama dengan V1 plus U4. C14 costnya bernilai 2, dan V1 tentunya bernilai 0 plus U4, sehingga U4 ditemukan yaitu 2. Oke, selanjutnya, karena tadi kita telah menemukan bahwa nilai U3 sama dengan 5 dan nilai U4 sama dengan 2, setelah itu kita masukkan ke dalam ke atas tabel ini ada nilai U3 sama dengan 5 dan nilai U4 sama dengan 2. Nah, setelah ini kita akan mencari nilai dari U1, U2, U5, V2, V3, dan V4.
Oke, untuk langkahnya yaitu yang pertama, kita akan mencari V2, yaitu C22 sama dengan V2 plus U2, di mana C22 itu nilainya 3, dan V2 yang kita akan cari dan nilai U2 adalah 4, dan ditemukan bahwa V2 sama dengan negatif 1. Selanjutnya, C25 di mana V2 plus U5. C25 nilainya 5 dan V2 tadi kita telah mencarinya yaitu nilainya negatif 1 plus U5. Dan ditemukan bahwa U5 sama dengan 6. Selanjutnya C32 yaitu V3 plus U2 di mana nilai C32 adalah 4 dan V3 sama dengan 0 plus U2 sehingga ditemukan U2 sama dengan 4. Selanjutnya C55 yaitu sama dengan V5 plus U5. C55 itu nilainya 5 dan V3 plus 5. Sehingga V3 sama dengan 0. Selanjutnya C45 yaitu V4 plus U5. C45 nilainya 2, V4 belum diketahui dan U5 nilainya 6. V4 sama dengan negatif 4. Selanjutnya C41 sama dengan V4 plus U1. C41 nilainya 3, V4 nilainya negatif 4 plus U1, sehingga ditemukan bahwa U1 sama dengan 7. Oke, karena tadi kita telah mencari nilai dari bilangan kolom dan bilangan baris, setelah itu kita masukkan ke atas tabel dan ke samping tabel, di mana nilai U1 sama dengan 7, U2 sama dengan 4, U3 sama dengan 5, U4 sama dengan 2, U6 sama dengan, U5 sama dengan 6, V1 sama dengan 0, V2 sama dengan negatif 1, V3 sama dengan 0, dan V4 sama dengan negatif 4. Oke, selanjutnya kita akan mencari KIJ, di mana itu sel kosong. Jadi di tabel tadi ada beberapa yang sudah terisi angkanya, dan ada juga sel yang kosong. Nah, di sini kita akan mencari yaitu K11 sama dengan V1 plus U1, di mana V1 sama dengan 0, U1 sama dengan 7. 0 plus 7 sama dengan 7. Selanjutnya K12 yaitu V1 plus U2, di mana V1 sama dengan 0 dan U2 sama dengan 4, sehingga nilai K12 sama dengan 4. K15 sama dengan V1 plus U5. 0 plus 6 sama dengan 6. K21 sama dengan V2 plus U1, yaitu negatif 1 plus 7 sama dengan 6. K23 sama dengan V2 plus U3 sama dengan negatif 1 plus 5. Sehingga nilai K23 sama dengan 4. K24 sama dengan V2 plus U4, yaitu negatif 1 tambah 2 sama dengan 1. K31 sama dengan V3 plus U1, yaitu 0 tambah 7 sama dengan 7. K34 sama dengan V3 plus U4 sama dengan 0 plus 2 sama dengan 2. K35 sama dengan V3 plus U5, yaitu V3 0 dan U5 adalah 6, sehingga 0 ditambah 6 sama dengan 6. K42 sama dengan V4 plus U2, yaitu sama dengan negatif 4 plus 4 sama dengan 0. K43 sama dengan V4 plus U3. V4 nilainya negatif 4 dan U3 sama dengan 5, sehingga negatif 4 ditambah 5 sama dengan 1. K44 yaitu V4 ditambah U4. V4 nilainya negatif 4 ditambah U4 nilainya 2, sehingga negatif 4 ditambah 2 sama dengan negatif 2. Baiklah, untuk selanjutnya kita mencari opportunity cost, yaitu OC. Untuk mencari OC, kita menggunakan tabel kosong yang ada di tabel sebelumnya. Yaitu yang pertama ada OC11 sama dengan K11 dikurang C11 sama dengan 7 dikurang 9 sama dengan min 2. OC12 sama dengan K12 dikurang C12 sama dengan 4 dikurang 12 sama dengan min 8. Selanjutnya OC15 sama dengan K15 dikurang C15 sama dengan 6 dikurang 7, yaitu min 1. Kemudian OC21 K21 dikurang C21 sama dengan 6 dikurang 8, yaitu min 2. Begitupun untuk selanjutnya, yaitu ada OC23, OC24, OC31, OC34, OC35,
OC42, OC45, OC44. Karena OC sudah kurang dari sama dengan 0, maka kita akan menentukan biaya. Kemudian untuk menghitung biaya kita menggunakan nilai yang ada di tabel, yaitu 30 dikali 5 ditambah 40 dikali 2 ditambah 20 dikali 3 ditambah 40 dikali 5 ditambah 40 dikali 4 ditambah 40 dikali 5 ditambah 50 dikali 3 ditambah 40 dikali 2. Itu kita mendapatkan nilai 150, 80, 60, 200, 160, 200, 150, dan 80. Dari nilai ini kita menjumlahkan, itu kita mendapatkan nilai 1080. Jadi biaya total pengiriman serendah mungkin yaitu 1080. Sekian, bila ada kesalahan mohon maaf. Oke, selanjutnya kita akan ke soal LC atau least cost. Soalnya yaitu, suatu hari perusahaan logistik sukses selalu mendapatkan proyek besar untuk mendistribusikan barang dari 4 pabrik ke 5 kota tujuan. Setiap pabrik memiliki kapasitas produksi tertentu, sementara setiap kota memiliki kebutuhan barang yang harus dipenuhi untuk mendukung aktivitas ekonominya. Pabrik A yang terletak di kota utama dengan kapasitas produksi maksimal 900 ton, pabrik B yang berada di kawasan industri barat mampu mengirim hingga 540 ton barang, pabrik C di kawasan selatan memiliki kapasitas pengiriman hingga 810 ton, pabrik D di daerah utara yang mampu mengirim hingga 990 ton barang, sementara kota Palembang membutuhkan 360 ton barang untuk memenuhi permintaan pasar lokal. Kota Makassar dengan kebutuhan 720 ton barang agar operasional di wilayah tersebut berjalan lancar. Kota Rembang membutuhkan 540 ton barang untuk mendukung industri manufaktur. Kota Solo memerlukan 900 ton barang untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat. Kota Tangerang dengan permintaan tertinggi sebesar 720 ton barang, namun biaya pengiriman dari setiap pabrik ke setiap kota tidaklah sama. Pak Roman memiliki tantangan besar. Ia harus menentukan jumlah barang yang akan dikirim dari setiap pabrik ke masing-masing kota. Tujuan utamanya adalah memastikan semua kebutuhan kota terpenuhi, kapasitas maksimum pabrik tidak terlampaui, dan yang paling penting, biaya total pengiriman harus serendah mungkin. Oke, untuk menyelesaikan persoalan ini, kita akan melanjutkan dengan slide berikutnya. Oke, pada tabel di sini sudah terdapat angka seperti kapasitas, lalu kemudian ada permintaannya untuk menyelesaikan permasalahan dari least cost ini. Oke, langkah pertamanya yaitu kita menentukan angka yang paling kecil di angka yang berwarna merah ini. Sedangkan pada tabel di sini, angka yang paling kecil dengan warna merah ini adalah angka 2. Angka 2 terdapat ada 1, 2, dan 3, yaitu pada kolom P baris C, lalu kolom Q baris A, dan kolom T baris B. Oke, yang pertama, awalnya kita mencari yang di kolom P baris C. Di sini kapasitasnya yaitu 810 dan permintaannya 360. Kita ambil angka yang paling kecil yaitu 360. Sehingga 810 dikurangi 360 tersisa 450 dan 360-nya ini kita letakkan di bagian kolom P baris C yang di angka 2 ini. Selanjutnya pada kolom Q baris A kita menemukan kapasitasnya 900 sedangkan permintaannya 722. Otomatis angka yang paling kecilnya yaitu 720. Maka kita letakkan angka 720 ini di kolom ini. Lalu 900 dikurangi 720 maka tersisa 180. Dan pada saat ini yang angka 2 terakhir yaitu pada kolom T baris B yang dimana
kapasitasnya yaitu 540 dan permintaannya 720. Otomatis angka yang paling kecilnya yaitu 540, sehingga kita meletakkan angka 540 pada kolom tersebut dan 720 dikurangi 540 tersisa 180. Oke, selanjutnya pada slide ini kita mencari untuk kotak di kotak 10. Maka di sini terdapat kapasitasnya yaitu 990 dan permintaannya 540. Kita mencari yang paling kecilnya yaitu 540, sehingga kita meletakkan angka 540 ini di kotak 10. Kemudian 990 dikurangi 540 maka tersisa 450. Kemudian kita mencari di kotak 12 yang dimana terdapat pada kolom S baris A dan kolom S baris C. Kita mencari dulu yang di kolom S baris C, yaitu terdapat kapasitasnya 450 dan permintaannya 900. Jadi kita mencari yang paling kecilnya yaitu 450. Sedangkan 900 dikurangi 450 tersisa 270. Kemudian untuk mencari kotak 12 di kolom S baris A, kita mencari 270 tersebut dengan 180. 270 dengan 180, maka yang terkecilnya yaitu 180. Sehingga kita meletakkan di kotak 12-nya yaitu 180. Lalu pada kotak ini, di mana kita mencari di kotak 18 dan kotak 24. Yang dimana di kotak 18 kita mencari dari 450 dengan 270. Kita mengambil angka yang paling kecil yaitu 270. Sehingga angka 270 diletakkan di kotak 18. Dan permintaannya habis yang bagian kolom S. Setelah itu kita mencari kotak di 24 dengan 180 dan 450 tadi. Dan kita meletakkan angka yang paling kecil yaitu angka 180. Dan permintaan di kolom T yaitu sudah habis. Nah, ini adalah tabel penyelesaian list cost yang dimana kita mencari dari cost yang paling kecil atau mengurutkan dari cost yang paling kecil. Sehingga diperoleh biayanya yaitu 720 dikali 2 ditambah 180 dikali 12 ditambah 540 kali 2 tambah 360 kali 2 tambah 450 kali 12 tambah 540 kali 10 ditambah 270 kali 18 ditambah 180 kali 24 sama dengan 25.380. Jadi biaya total pengiriman serendah mungkin yaitu 25.380. Selanjutnya, setelah melakukan transportasi awal, kita akan melakukan cek optimalitas menggunakan stepping stone. Nah, dalam pengoptimalitas stepping stone ini, kita akan mencari atau mengidentifikasi sel kosong, di mana setelah itu kita akan lanjut ke sel terisi sehingga membentuk suatu lintasan tertutup. Nah, di sini yang pertama, itu sel kosong yang kita pilih adalah pada baris A kolom P, yaitu dengan kos 30, yang kita tandai dengan panah hijau. Loncat ke lintasan selanjutnya, yaitu sel terisi 180 dengan kos 12, lalu loncat kembali ke sel terisi 450 dengan kos 12, lanjut ke lintasan sel terisi 360 dengan kos 2, sehingga membentuk suatu sel atau lintasan tertutup. Sehingga membentuk lintasan tertutup. Kembali lagi ke sel kosong yang awal.
Langkah selanjutnya, seperti langkah yang awal tadi, kita akan memilih sel kosong. Di sini sel kosong selanjutnya ditandai dengan panah warna oranye, lalu loncat ke sel terisi 180 dengan cos 12, lanjut loncat ke sel terisi 270 dengan cos 18, lanjut loncat ke sel terisi 540 dengan cos 10, sehingga membentuk suatu lintasan tertutup, kembali lagi ke sel kosong yang awal. Sel kosong selanjutnya yang kita pilih pada baris A, kolom T. Jadi, pada sel kosong ini memiliki cos 20 dan ditandai dengan panah yang ungu. Lanjut loncat ke sel terisi 180 dengan cos 24, lanjut loncat ke sel terisi 270 dengan cos 18, lanjut loncat ke sel terisi 180 dengan cos 12 sehingga membentuk suatu lintasan tertutup, kembali ke sel kosong kembali. Sel kosong selanjutnya itu kita tandai dengan warna panah merah, di mana sel kosong keempat ini itu terletak pada baris B, kolom P, dengan cos 24. Lalu lanjut atau loncat ke sel terisi 360 dengan cos 2. Setelah itu loncat kembali ke sel terisi 450 dengan cos 12. Lalu loncat kembali ke sel terisi 270 dengan cos 18. Lalu loncat kembali lagi ke sel terisi 180 dengan cos 24. Lalu loncat kembali ke sel terisi 540 dengan cos 2, sehingga membentuk suatu lintasan tertutup kembali ke loncatan atau maksudnya sel kosong yang awal tadi, yaitu dengan cos 24 di baris B, kolom P. Identifikasi sel kosong selanjutnya kita tandai dengan panah abu, di mana di sini sel kosong dengan cos 14 di sel baris B, kolom R. Nah, lalu loncat ke sel terisi 540 cos 10, lalu loncat kembali ke sel terisi 180 dengan cos 24, lalu lanjut loncat kembali ke sel terisi 540 dengan cos 2, sehingga membentuk suatu lintasan tertutup kembali. Sel kosong yang kita pilih selanjutnya kita tandai dengan panah warna biru muda dengan cos 8. Lalu loncat ke sel terisi 270 dengan cos 18, lalu loncat ke sel terisi 180 dengan cos 24, lalu loncat ke sel terisi 540 dengan cos 2, sehingga membentuk suatu lintasan tertutup kembali lagi ke sel kosong awal tadi. Selanjutnya sel kosong yang kita pilih yaitu kita tandai dengan biru tua yang terletak pada baris C kolom Q dengan cos 14. Lalu loncat ke sel terisi 720 dengan cos 2, lalu lanjut ke sel terisi 180 dengan cos 12, lanjut ke sel terisi 450 dengan cos 12, sehingga membentuk suatu lintasan tertutup, kembali lagi ke sel kosong awal. Untuk stepping stone selanjutnya yaitu dari baris 3 kolom 3 C33 turun ke bawah ke 540, lalu ke kanan ke 270, lalu ke atas ke 450, lalu ke kiri kembali ke titik awal sehingga kita mendapatkan jalur stepping stone untuk C33.
Untuk stepping stone selanjutnya yaitu dari C35 yaitu turun ke bawah ke 180, lalu ke kiri ke 270, lalu ke atas ke 450, lalu ke kanan ke titik awal sehingga kita mendapatkan jalur stepping stone untuk titik C35. Untuk stepping stone selanjutnya yaitu dari C41 yaitu ke atas ke 360, lalu ke kanan ke 450, lalu ke bawah ke 270, lalu ke kiri ke titik awal sehingga kita mendapatkan jalur untuk stepping stone pada titik C41. Untuk stepping stone selanjutnya yaitu dari titik C42 yaitu ke atas ke 720, lalu ke kanan ke 180, lalu ke bawah ke 270, lalu ke kiri kembali ke titik awal, sehingga kita mendapatkan jalur stepping stone untuk titik C42. Dengan proses stepping stone mulai dari sel kosong dengan C11 dengan hasil 28, C13 dengan hasil 24, C15 dengan hasil 2, lalu C21 dengan hasil 38, C22 dengan hasil 28, C23 dengan hasil 26, C24 dengan hasil 12, C32 dengan hasil 12, C33 dengan hasil 8, C35 dengan hasil negatif 2, C41 dengan hasil 0, dan C42 dengan hasil 10. Berdasarkan hasil hitungan ini, ternyata masih ada nilai negatif pada stepping stone sel kosong yang ada pada tabel, yaitu pada C35 dengan nilai negatif 2, sehingga perlu kita ubah sesuai dengan jalur yang telah kita temukan tadi. Sesuai dengan hasil yang telah ditemukan tadi bahwasannya C35 masih memiliki nilai negatif, sehingga perlu adanya perubahan pada jalur yang dilewati oleh C35, yaitu di mana pada tabel C35 pada titik C35 perlu adanya penambahan, lalu pada C45 perlu adanya pengurangan, C44 perlu adanya penambahan, dan C34 perlu adanya pengurangan. Berdasarkan pengurangan dan juga penjumlahan pada jalur yang dipilih pada C35, adanya perubahan yaitu pada C35 yang awalnya 0 menjadi 180, lalu C45 yang awalnya 180 menjadi 0, lalu C44 yang awalnya 270 menjadi 450, dan C34 yang awalnya 450 menjadi 270. Sehingga dengan perubahan ini, maka tabel yang telah terpampang ini merupakan tabel dengan kos yang telah optimum. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami dalam menyampaikan informasi pengerjaan yang telah kami lakukan, maka saya mewakili kelompok memohon maaf atas kesalahan, dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.